Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tujuan utama peserta didik lulus dari SMA adalah melanjutkan ke perguruan tinggi favorit sesuai dengan cita-citanya. Untuk mempersiapkan peserta didik sukses dalam studi lanjutnya, sekolah memiliki berbagai banyak program studi lanjut yang dilaksanakan secara kontinu mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Salah satu program yang dilakukan adalah tryout UTBK. Alasan utama mengapa tryout UTBK itu penting, yaitu 1. Mengukur kemampuan diri. Jika tryout dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka dapat menumbuhkan dan mempertajam kesadaran diri terhadap materi dan soal ujian yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, manajemen waktu ujian. Dengan tryout, dapat melatih perkiraan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal dalam waktu yang terbatas. Yang ketiga, practice makes perfect. Ya, semakin sering berlatih, maka logika berpikir juga semakin terasah sehingga peserta didik lebih cepat dalam menyelesaikan soal. Dan yang keempat, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih jurusan kuliah. Nah, dari hasil tryout, kita bisa mengevaluasi kembali pilihan jurusan kuliah dan tentunya menentukan langkah ke depannya. Berikut saya sajikan bentuk laporan hasil tryout yang telah dikerjakan oleh Ananda di sekolah. Sebelumnya, perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan tryout UTBK menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan seleksi nasional berbasis tes, adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Materi tes UTBK SNBT terdiri dari yang pertama, tes potensi skolastik. Tes ini mengukur kemampuan kognitif siswa. Adapun yang diuji adalah kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Yang kedua adalah literasi bahasa Indonesia. Sebagai tolak ukur dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia. Yang ketiga adalah literasi bahasa Inggris, yang bertujuan untuk melihat kemampuan bahasa Inggris untuk mendukung pembelajaran di jenjang selanjutnya. Dan yang keempat adalah penalaran matematika, sebagai tolak ukur kemampuan berpikir dengan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Bagian A merupakan target jurusan, PTN, dan skor. Peserta didik boleh memilih PTN akademik, vokasi, dan atau PTKIN, dan juga boleh memilih maksimal 4 program studi dengan syarat ketentuan seperti berikut. Adapun urutan pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Selanjutnya ada kolom target score yang merupakan batas nilai minimal yang harus dicapai. Pada kolom selanjutnya menunjukkan capaian tryout terakhir. Apabila dalam keterangan menunjukkan di atas target, maka peserta didik memiliki peluang lebih besar untuk lolos SNBT. Namun perlu diingat bahwa sistem penilaian SNBT menggunakan sistem penilaian scoring IRT yang mengacu pada prestasi hasil tes. Jadi tingkat kesulitan soal dan aspek prediksi lainnya baru akan muncul setelah diolah usai UTBK berakhir. Namun, target skor bisa dijadikan sebagai bahan untuk memprediksi peluang lolos dan diterima di perguruan tinggi yang dituju, dan juga peserta didik dapat mencari perguruan tinggi mana yang memiliki target skor sesuai potensi dan kemampuan diri, sehingga peserta didik dapat lebih berhati-hati dalam memilih perguruan tinggi. Pada bagian B menunjukkan perolehan nilai tryout siswa pada setiap subtes materi UTBK. Nah, dari hasil tersebut peserta didik dapat melihat subtes materi mana yang sudah dikuasai dengan baik ataupun yang belum. Kemudian pada bagian C menunjukkan grafik nilai tryout siswa pada setiap tryout yang telah dikerjakan.
Nah, dari hasil grafik tersebut dapat menunjukkan peningkatan ataupun penurunan hasil tryout yang kemudian harus bisa disikapi untuk lebih baik lagi di tryout selanjutnya. Pada bagian D merupakan rincian hasil setiap tryout yang telah dikerjakan beserta rincian skor UTBK setiap subtes materi. Dari hasil rincian ini kita bisa melihat apakah rata-rata setiap tryout sudah mencapai target atau belum. Selanjutnya pada bagian E merupakan prediksi kelulusan perguruan tinggi negeri berdasarkan program studi yang dipilih. Semoga laporan hasil tryout yang telah kami berikan dapat membantu memberikan gambaran dalam memilih program studi dan juga perguruan tinggi negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.